Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Helvi Divaradila dengan NIM 2302126567. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui konsep dari uji validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama tuh ada uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Data yang baik dijadikan instrumen penelitian adalah data yang valid. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket kuesioner tersebut dapat diandalkan. Meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda, uji reliabilitas dilakukan setelah item soal pada kuesioner dinyatakan valid. Angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, selanjutnya kita akan ke aplikasinya langsung, yaitu SPSS. Berikut adalah tampilan dari SPSS terbaru. Nah, kalian bisa saja menggunakan SPSS versi berapapun. Nah, sebelumnya kita harus memasukkan datanya terlebih dahulu. Berikut adalah data yang sudah saya sediakan. Nah, biasanya di SPSS lain itu bisa jadi langsung dari Excel di copy langsung ke aplikasi ini. Namun di SPSS terbaru bisa langsung mengimport datanya dari file. Nah, berikut adalah data yang sudah saya sediakan. Nah, untuk melakukan validitas kita harus ke sini. Berikut adalah caranya. Nah, Q1 sampai dengan total dipindahkan ke variabel. Nah, berikut adalah hasil dari validitasnya. Nah, untuk menentukan data ini valid atau tidak, kita harus melihat kriteria dari pengujian uji validitas. Nah, menggunakan nilai signifikan. Yang pertama itu nilai signifikan kurang dari 0,05 berkesimpulan bahwa data itu valid. Kalau sebaliknya itu nilai signifikannya lebih dari 0,05 berarti datanya itu tidak valid. Nah, teman-teman bisa kita lihat bahwasannya yang Q1 itu kurang dari 0,01 berarti datanya valid. Selanjutnya untuk Q2, Q3, Q4, Q5 dan sampai Q11 itu bahwasannya kurang dari 0,05, bahwasannya data yang saya ambil itu adalah data yang valid. Nah, setelah itu kita harus ke reliabilitas. Caranya yaitu
Pindahkan semua Q1 sampai dengan total ke item. Berikut adalah hasil dari reliabilitasnya. Nah, untuk menentukan pengujian dari uji reliabilitas itu kita harus menentukan kriterianya, harus mengetahuinya. Menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha kurang dari lebih besar dari 0,60. Nah, jadi data yang sudah saya ambil itu 0,789, jadi sudah lebih dari 0,60. Jadi data yang saya ambil ini valid dan reliabilitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menguji normalitas dan uji multikolonialitas. Yang pertama, kita copy data dari Excel dan kita salin ke data view SPSS. Nah, di bagian variable view-nya, di bagian nama, kita ubah varian 1 menjadi X1, di varian 2 kita ubah menjadi X2, dan di varian ketiga kita ubah menjadi Y. Nah, di label ini kita sesuaikan dengan yang ada di Excel. Nah, yang mana X1 itu adalah motivasi, X2 adalah minat, dan Y-nya adalah prestasi. Kita ubah motivasi, minat, dan prestasi. Nah, di bagian measure-nya kita pilih scale untuk X1 dan X2 nya scale, tetapi di Y nya itu tidak kita ubah. Nah, yang pertama kita akan melakukan uji normalitas, yang mana uji normalitas ini adalah uji yang dilakukan untuk mendistribusikan suatu data normal atau tidak. Nah, adapun tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Di sini kita akan melakukan 3 pengujian dalam uji normalitas, yaitu histogram, ppplot, dan Kolmogorov-Smirnov. Baik, yang pertama kita pilih analyze dan kita pilih ke regression linear. Untuk X1 kita pindahkan ke independen, untuk X2 kita juga pindah ke independen, dan untuk Y ini kita pindahkan ke dependen. Nah, di bagian statistik kita pilih collinearity diagnostic, continue. Di bagian plots kita pilih S-resid ini ke bagian Y dan ZPRED ini ke bagian X. Kita centang histogram dan kita centang juga normal probability plot dan continue. Di bagian save kita pilih unstandardized dan kita pencet continue. Oke. Nah, nanti di sini sudah terdapat data-data ya teman-teman. Nah, nih ada histogram, ppplot. Nah, mari kita interpretasikan. Nah, di sini di bagian uji normalitas bagian histogram ini dikatakan data itu normal apabila diagram membentuk kurva seperti lonceng nih ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita interpretasikan berdasarkan grafik histogram di samping dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena memiliki karakteristik
seperti lonceng dan tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Nah, di bagian yang PP plotnya, nih, dikatakan normal apabila titik-titik bulat ini mengikuti garis diagonal. Kita interpretasikan berdasarkan grafik PP plot di samping, dapat kita lihat sebaran titik-titik itu berada di sekitar dan mendekati garis diagonal ya teman-teman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Nah, yang pertama kita pilih analyze. Di bagian non parametric test kita pilih legacy dialog dan kita pilih satu sampel. Nah, di sini kita pilih yang unstandardized residual ke test variable list. Nah, kita pencet OK. Nah, di sini sudah ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, kita interpretasikan ya teman-teman. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini dikatakan normal jika tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05 dan dikatakan tidak normal jika tingkat signifikan pada tabel Kolmogorov-Smirnov ini kecil daripada 0,05. Di sini kita mendapati bahwa tingkat signifikannya adalah 0,120. Kita interpretasikan berdasarkan data yang terlihat, tingkat signifikannya sebesar 0,120 lebih besar daripada 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. Nah, untuk yang pengujian multikolonialitas ini tujuannya untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonialitas dengan melihat besar nilainya varian inflation factor atau WIF dan tolerance value. Di sini bisa kita lihat di bagian koefisiennya. Nah, di uji multikolonialitas ini dikatakan normal jika nilai WIF ini kecil daripada 10 dan nilai tolerance value-nya itu besar daripada 0,01. Di sini kita bisa lihat bahwa data kita tadi memiliki nilai WIF-nya itu sebesar 2,537 dan tolerance value-nya itu sebesar 0,394. Kita interpretasikan bahwa berdasarkan tabel koefisien diketahui nilai WIF X1 dan X2-nya itu adalah 2,537, yang mana ini lebih kecil dari 10 dan nilai tolerance value X1 dan X2-nya itu sebesar 0,394, yang mana ini lebih besar daripada 0,01. Maka dapat kita simpulkan bahwa multikolonialitas ini terjadi atau adanya multikolonialitas. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Riaza Iskia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan uji asumsi klasik, yaitu uji heteroskedastisitas. Di mana kita copy dulu data yang sudah tersedia ke SPSS. Di bagian variable view, di bagian name kita ganti dengan X1, X2, Y. Label ini kita ganti dengan nama yang tertera di X1, X2, dan Y. Motivasi, minat, prestasi. Di bagian measure, kita
klik scale. Dan untuk variabel Y tetap kita klik lagi data view. Nah, untuk yang pertama yaitu uji heteroskedastisitas. Kita klik analyze, regression, lalu linear. Untuk variabel X1 dan X2 kita pindahkan ke independen. Dan variabel Y kita pindahkan ke dependen. Selanjutnya, klik statistik. Kita checklist bagian collinearity diagnetics. Continue. Lalu bagian plots, kita pindahkan yang spreadsheet ke variabel Y. Dan zprad kita pindahkan ke variabel X. Kita centang histogram dan normal probability plotnya. Continue. Lalu kita klik save. Kita centang yang unstandardized. Continue. Selanjutnya kita klik OK. Baik, inilah data-datanya. Kita langsung ke grafik scatter plot. Sebelum itu, tujuan dari uji heteroskedastisitas ini yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Kapan data tersebut dikatakan tidak heteroskedastisitas? Apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Langsung saja kita interpretasikan. Lihat grafik scatter plot dengan dependen variabel prestasi. Jelas bahwa tidak ada pola tertentu, karena titik menyebar tidak beraturan di atas dan di bawah sumbu 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas. Baik, uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi Durbin-Watson. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama, kita klik analyze, klik regression, dan lalu klik linear. Nah, di sini sudah kita pindahkan tadi, di mana dependen itu untuk variabel Y, dan independen untuk variabel X1 dan X2. Di bagian statistik, kita klik Durbin-Watson. Kita centang, lalu kita klik continue. Langsung saja kita klik OK. Nah, ini datanya, di mana ini adalah data Durbin-Watson sebesar 2,094. Nah, uji autokorelasi atau Durbin-Watson bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T kurang 1 sebelumnya. Syarat lolos uji autokorelasi yaitu nilai DU kecil dari DW kecil dari 4 kurang DU. Nah, di sini saya akan menampilkan tabel DU-nya, tabel DW-nya, di mana K ini adalah jumlah variabel X. Tadi variabel X kita ada 2, jadi kita menggunakan K2. Dan jumlah data kita ada 12, sehingga dapatlah tabel DW dengan tingkat signifikansi 5% yaitu 1,5794. Jadi, DU-nya sebesar 1,5794, DW-nya 2,094, sehingga 4 kurang DU sama dengan 4 kurang 1,5794 sama dengan
2,4206. Jadi, nilai 1,5794 lebih kecil dari nilai 2,094 lebih kecil dari 2,4206. Langsung saja kita interpretasikan. Dari data di atas dapat disimpulkan data sudah lulus uji autokorelasi dikarenakan nilai DW 2,094 berada di antara nilai DU 1,5794 dan nilai 4 kurang DU sama dengan 2,4206. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Risyati Permata Putri Adi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regresi berganda. Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Di sini saya memaparkan 12 data dan di sini sudah terlampirkan ya data-datanya apa saja. Lalu kita analyze, pencet yang bagian regression dan ke linear. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu data-datanya, yaitu data dependennya itu kan prestasi yang Y-nya. Variabelnya itu kita masukkan ke Y, lalu variabel X-nya itu kita masukkan ke yang independen. Nah, yang di sini independennya. Setelah kita masukkan, kita tekan OK. Nah, di sini terdapat beberapa regresi. Lalu, pertama-tama kita lakukan output coefficient determinasi. Nah, diketahui nilai adjusted R-square-nya itu sebesar 0,803. Nah, dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan sebesar 80%. Adjusted R-square-nya itu yang bagian ini. Lalu, kita lakukan output uji F. Nah, model regresi dinyatakan fit jika nilai signifikan kurang dari 0,05. Nah, diketahui nilai signifikannya itu kurang dari 0,01. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Lalu kita lakukan output uji T atau uji hipotesis. Nah, kriteria pengujian uji T itu jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara signifikan, dan jika nilai signifikan tepat di angka 0,05, maka untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel dependen bisa menggunakan perbandingan T. Nah, diketahui di sini tuh nilai signifikan variabel X1 itu 0,395, yang mana itu tuh lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Lalu variabel X2 itu sebesar 0,006, maka itu tuh kan lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel X2 itu berpengaruh signifikan secara terhadap variabel Y. Nah, setelah kita lihat itu, maka kita dapatkan persamaan regresi berganda, yaitu Y sama dengan 2,612. Dari sini, yang sebelah sini ini, 2,612 ditambah 0,192 X1 ditambah 0,88 X2. Nah, nilai konstanta yang diperoleh itu kan sebesar 2,612. Nah, bisa diartikan jika variabel independen bernilai 0 atau saat konstan, maka variabel dependennya bernilai 2,612. Nilai koefisien regresi variabel X1 dan X2 itu kan bernilai plus. Nah, itu tuh yang X1-nya itu kan sebesar 0,192 dan X2 itu 0,249. Bisa diartikan bahwa jika variabel X1 dan X2 mengalami peningkatan, maka variabel Y juga mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih.